selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Bagi kalian para dropshipper yang ingin jualan di Shopee, pasti banyak di antara kalian pernah ngalamin kalian udah dapet produk yang cocok untuk kalian jual lagi. Suppliernya udah bagus, fast respon, dan mau menerima resi otomatis dari kalian. Tapi suppliernya nggak mau ngasih detail alamatnya ke kalian. Sedangkan nih, kalau kita dropship, maka toko online kita harus sama alamatnya dengan alamat si supplier. Tenang teman-teman, kalian bakalan tetap bisa dropship dari supplier pilihan kalian. Di sini aku akan praktekkan caranya langsung, so pastikan kalian nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya, karena cara setting tokonya bakalan beda dengan setting toko biasa jika di sini posisinya kalian nggak tahu alamat detail dari si supplier. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian like dulu video ini dan subscribe channel aku agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee yang lainnya, oke? Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin ini dulu ya sebentar ke kalian agar gak terjadi salah paham. Jadi kenapa kalau kita menjadi dropshipper di Shopee, alamat toko kita harus disamakan dengan alamat supplier? Karena di Shopee, ongkir akan dihitung dari alamat yang kita setting sebagai alamat toko ke alamat pembeli. Sedangkan di jasa pengiriman, tentu saja ongkir dihitung dari tempat kurir mengambil paket, yaitu alamat si supplier ke alamat pembeli. Nah, kalau terjadi ketidaksesuaian antara alamat toko yang kalian setting di aplikasi Shopee kalian dengan alamat supplier, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan hitungan ongkir. Nah, selisih ongkir itu akan dibebankan ke kalian sebagai penjual, dan ini akan langsung dipotong dari hasil penjualan kalian nanti. Iya, kalau selisih ongkirnya cuma 1.000-2.000, kalau 10-20.000 kalian bisa tekor ongkir. Lalu pertanyaannya, gimana kalau si supplier ini nggak mau ngasih detail alamatnya ke kalian? Jangan khawatir, kalian tetap bisa dropship dari si supplier tersebut. Biar lebih jelas, aku akan praktekin caranya ya. Nah, jadi ceritanya aku udah cocok banget nih sama produk-produk di supplier ini yang aku mau jual lagi secara dropship di toko Shopee aku. Nah, misalnya aku chat supplier ini, dia mau terima orderan dropship dari kita pakai resi otomatis, tapi dia nggak mau ngasih detail alamatnya ke kita. Nah, kita tetap bisa dropship dari supplier ini. Kita download semua foto-fotonya, kita copy deskripsinya, dan kita upload produk-produknya di toko kita seperti biasa. Nah, kalian bisa tahu alamat dari supplier ini dengan cara ngeklik salah satu produknya. Kita scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini, ternyata alamat si supplier berasal dari Jakarta Timur. Nah, kita akan buat dengan data Jakarta Timur ini saja, kita bisa dropship dari si supplier ini. Caranya, kita buka aplikasi Shopee, klik saya di pojok kanan bawah, kemudian pilih setting di pojok kanan atas. Kemudian pilih alamat saya. Nah, kita pilih tambah alamat baru. Oke. Nah, di sini kita isi nama lengkap kita sendiri dan nomor telepon kita sendiri. Nah, sudah. Kemudian untuk alamat ini kita isi dengan alamat supplier. Cukup kotanya saja yang sama. Jadi di sini aku pilih DKI Jakarta. Kemudian kota Jakarta Timur. Nah, untuk kecamatannya kalian pilih bebas aja, mau pilih yang mana. Misalkan di sini aku pilih yang Jatinegara. Kemudian untuk kode posnya ini juga bebas. Nah, kalian pilih aja salah satu. Nah, untuk nama jalan kalian ketikkan aja 1 atau 2 huruf, maka di bawahnya akan muncul beberapa alamat. Ini kalian pilih aja salah satu, misalkan aku pilih yang ini. Kemudian klik konfirmasi. Konfirmasi lagi. Nah, jangan lupa untuk yang atur sebagai alamat toko, ini kalian aktifkan. Tandanya aktif berwarna hijau. Nah, kalau sudah, kita klik kirim.
Nah, kalau sudah seperti ini, kalau ada orderan yang masuk ke kita nggak bakalan kena selisih ongkir. Karena kabupaten atau kotanya sudah kita samakan dengan alamat supplier. Walaupun jalan dan nomor gedungnya nggak sama, itu nggak masalah. Oke, masalah ongkir sudah beres. Sekarang gimana solusinya kalau kita ada orderan dan kurir mau jemput paket ke alamat supplier kita. Sedangkan kita isi alamat suppliernya secara asal. Nah, di sini perlunya kalian untuk mengatur jasa kirim. Jadi teman-teman, di Shopee ada dua opsi pengiriman. Opsi pertama yaitu antar ke konter, yang artinya penjual yang mengantarkan paket ke tempat jasa pengiriman. Nah, opsi kedua adalah pick up, yang artinya kurir yang akan menjemput paket ke alamat penjual. Nah, kalau kita nggak tahu detail alamat si supplier, kita hanya bisa mengaktifkan jasa kirim yang mendukung antar ke konter ini. Nah, jasa kirim apakah yang mendukung antar ke konter? Yang umum ada JNE, JNT, dan Si Cepat. Sedangkan jasa kirim yang hanya bisa pick up seperti GoSend, Grab, dan Ninja Express itu nggak boleh kalian aktifin ya. Nah, cara mengaturnya kalian bisa masuk ke sini, klik saya, toko saya, lalu jasa kirim saya. Nah, kalian aktifkan tadi yang bisa untuk antar ke konter yaitu Si Cepat, JNE, dan JNT. Tapi kalian harus konfirmasi dulu ya ke supplier apakah di supplier menerima ketiga jasa kirim ini. Misalkan nih di supplier hanya ada Si Cepat, sedangkan JNE dan JNT dia nggak pakai. Maka kalian sesuaikan aja, kalian nonaktifkan yang JNE dan JNT, pakai Si Cepat aja. Nah, kalau sudah, kalian bisa back. Dan ini sudah otomatis tersimpan di settingnya Shopee. Nah, kalau kalian sudah setting jasa kirimnya seperti ini, maka nggak akan ada ceritanya kurir nyasar untuk jemput paket kalian. Nah, gimana teman-teman? Jadi sekarang kalian bakalan aman untuk jualan di Shopee, walaupun kalian nggak tahu detail alamat dari supplier kalian. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee dan bisnis online lainnya. Oh ya teman-teman, jika kalian mau tahu informasi seputar tips dan trik jualan di Shopee yang sudah aku upload, kalian bisa cek di playlist aku trik cuan jualan di Shopee. Jadi kalian bisa kunjungi channel aku dan putar playlistnya ya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Bye!